biaya bantuan hidup gitulah. Jadi ada kepastian kita kalau misal kita di luar kota gitu, kita kayak nggak perlu pusing-pusing mikirin kayak gimana nanti hidup di sana karena udah ada biaya bantuannya juga. Dan waktu itu karena aku magangnya di Jakarta dan aku posisinya lagi di Jogja kan abis ini, itu tuh biaya akomodasi transportasi ke tempat magangnya juga dibayarin sama MSIB-nya gitu. Halo Yel. Hai Linta. Apa kabar? Baik. Ih, cantik banget. Makasih, kamu juga cantik. Abis pulang dari magang kayaknya cerah banget gitu aja. Iya, udah agak pudar ya karena udah balik kuliah lagi gitu. By the way, nanti kita kalau misalnya kamu awas boleh minum ya? Boleh. Santai kita. Ini tahu aku tuh ngajak kamu ngobrol sebenarnya aku pengen tahu tentang program magang dari Kampus Merdeka. Kamu kan kemarin tuh ini kan sempat magang di salah satu lembaga kementerian justru ya dari Kampus Merdekanya. Benar. Itu apa namanya ya? Namanya itu BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah itu tuh salah satu badan yang ada di bawahnya Kementerian Agama. Jadi gitu. Kalau kamu tahu label halal yang warna ungu, nah itu ngurusin registrasi sama sertifikasinya tuh di BPJPH itu. Aku kira apa untuk label halal itu dari MUI, enggak ya? Enggak, jadi kayak sekarang tuh udah beralih ke yang ungu gitu karena warna ungu juga lebih bagus gak sih? Emang yang dulu warnanya hijau ya? Iya, cuma bosen gitu gak sih? Iya, bosen banget. Perlu gebrakan jujur. gitu. Dengan warna apa? Ungu. Benar. Oke, baik. Tapi ini gak sih, Yel, apa magang BPJPH bener ya? Itu ada kaitannya sama Fakultas Psikologi dari studi kamu itu atau gimana? Sebenarnya maksudnya dari ini magangnya ya. Sebenarnya yang berkaitan itu lebih ke posisi magangnya sih. Karena kan kamu di posisi apa? Aku itu di posisi manajemen SDM dan organisasi. Jadi banyak sih sebenarnya di BPJPH itu posisinya kayak ada yang data analis, ada yang apa ya, semacam yang ngurusin legalnya gitu juga ada. Kamu juga lebih ke yang sumber daya manusianya gitu. HR lah yang HR-nya. Psikologi banget kan. Psikologi banget jujur. Jadi nanti lulus dari psikologi udah kayak aku udah berpengalaman nih ya. Udah bersertifikat karena MSIB itu magang studi manajemen bersertifikat gitu. Asik banget. Bisa gak sih kayak kamu udah pernah nih magang di sana dari Kampus Merdeka. Terus kalau misalnya kamu lulus, kamu daftar di sana tuh ada kayak kelebihannya gak sih karena kamu udah pernah magang di sana gitu? Kayaknya harusnya ada sih, cuman kan karena itu sebenarnya kan basicnya pemerintah ya. Jadi pegawai-pegawai itu ASN. Kalau mau daftar jadi ASN yang PNS gitu kan harus ikut CPNS ya. Jadi mau nggak mau tetap ikut seleksinya juga sih. Gitu. Berarti apa? Kamu harus daftar CPNS dulu baru bisa ke Kemenak itu apa? BPJPH itu. Oke. Nah dari sekian banyaknya program di Kampus Merdeka, kenapa kamu ngambil magang atau MSIB itu sendiri? Mungkin ceritanya berawal dari akhir semester 4 di mana aku kan anak psikologi ya, Fakultas Psikologi. Dan kita tuh kayak nggak dipaksa sih, cuman diwajibkan, sangat-sangat disarankan gitu ya buat magang. Dan kita tuh nyari sendiri kan tempat magangnya. Jadi jalurnya sebenarnya nggak harus MSIB, kita bisa juga magang mandiri. Cuman waktu itu tuh kendalanya buat magang mandiri adalah karena kita harus konversi SKS, belum banyak misal tujuan perusahaan yang dituju sama teman-teman tuh bisa menawarkan konversi SKS gitu karena belum ada kerjasamanya sama psikologi. Nah itu tuh yang bikin banyak orang daftar di MSIB karena udah ada jaminan konversi 20 SKS gitu. Juga salah satu ini pemenuhan kewajiban untuk studi di psikologi itu sendiri ya. Benar-benar. Karena kalau misalnya aku boleh sharing, kita kan sebelah-sebelahan ya psikologi sama filsafat ya say. Itu tuh nggak ada wajib buat magang. Jadi aku kira ya karena kita tetanggaan ya nggak ada wajib-wajiban magang gitu. Nggak ada tukar ini ya informasi ya. Iya nggak ada. Aku kira kamu kayak ya udah kamu pengen magang makanya kamu mengusahakan magang di Kampus Merdeka gitu. Tapi apa sih asiknya magang di Kampus Merdeka? Maksudnya kamu pasti kan sharing-sharing juga ya sama temanmu yang magang di tempat lain gitu. Apa kelebihan dan enaknya gitu? Biaya bantuan hidup gitulah. Jadi ada kepastian kita kalau misal kita di luar kota gitu, kita kayak nggak perlu pusing-pusing mikirin kayak gimana nanti hidup di sana karena udah ada biaya bantuannya juga. Dan waktu itu karena aku magangnya di Jakarta dan aku posisinya lagi di Jogja kan abis ini, itu tuh biaya akomodasi transportasi ke tempat magangnya juga dibayarin sama MSIB-nya gitu.
Terus ya itu karena programnya itu nasional ya. Maksudnya semua dari Indonesia bisa ikut. Itu tuh aku benar-benar nemuin teman-teman dari berbagai pulau tuh kayaknya ada deh. Itu seru banget bisa kayak sharing-sharing kalau di sini gimana kayak harga bakso di Kalimantan berapa gitu-gitu loh. Dibanding sama harga di Jakarta gitu ya. Apalagi di Jogja. Iya lagi. Kita kayak merasa beruntung gitu kan kuliah di Jogja gitu. Bener-bener. Lah, kamu aslinya Jakarta kan? Aslinya Jakarta pinggiran Bekasi. Berarti kamu di Jakarta kemarin di magang tuh ngekos atau gimana? Aku PP. Kamu pulang ke rumah gitu? Karena cuma kurang dari 10. Untuk 10. Asik ya, karena temanku waktu lagi magang sekarang di Jakarta, dia ngekos di Jakarta dan kendalanya tuh mahal gitu dibandingkan di Jogja gitu kan. Iya. Nah, apalagi ya, kalau misal aku sebenarnya tuh tertarik kan buat magang di kampus Merdeka, cuma karena nggak ada kewajiban buat magang, akhirnya kayak ya udahlah nanti aja gitu. Nah, untuk daftar magang di kampus Merdeka itu susah nggak sih persyaratannya dan banyak nggak stepnya? Jujur nggak terlalu susah ya, karena yang dibutuhin tuh kalau nggak salah aku tuh cuman CV sama kalau ada portofolio gitu, sama surat rekomendasi dari fakultas atau universitas, dan itu kayak udah diatur juga sama fakultas dan universitas buat ngeluarin suratnya gitu. Jadi nanti kita tuh tinggal bikin account di kampus Merdeka buat MSIB, terus nanti di profile kita upload berkas-berkas kita. Tapi ini batch 3 ya, aku nggak tahu kalau yang batch selanjutnya ya. Nah, habis itu kita tinggal cari perusahaan yang kita mau, tinggal apply. Jadi tuh nanti berkas-berkas kita auto masuk ke mereka gitu. Karena emang berkasnya udah ada template ya dari universitas dan fakultas, tinggal kita ngelengkapin yang dari kitanya sendiri kayak CV atau portofolio gitu ya. Karena temen-temenku kemarin lagi-lagi temen kan aku belum pernah. Banyak ya temennya ya. Iya. Dia bilang agak susah persyaratannya karena itu dari fakultas dan universitasnya katanya. Tapi itu mungkin tergantung fakultas kali ya, maksudnya dokumen dan sebagainya gitu ya. Karena mungkin kalau di fakultas psikologi, karena yang aku bilang kita wajib mungkin udah ada yang ngatur, jadi kayak masa kita ngeladenin satu-satu, sedangkan ada 200 orang yang mau daftar gitu, jadi kayak langsung gitu. Dan itu yang bikin aku bisa daftar, karena waktu itu wajib magang ya, 50 sampai 60 posisi gitu. Banyak banget. Itu teman aku tuh ada yang sampai 100 kayaknya, karena kayak kita bersemangat banget nih buat magang di MSIB gitu. Iya. Dan itu yang keterima banyak gak dari psikologi waktu itu di angkatan? Banyak sekitar juga. Mungkin 70 lebih. Wow. Itu MSIB deh kayaknya. Keren deh kayaknya ya. Mantap. Aku speechless. Iri gak? Iri 70 banyak banget loh. Iya. Ini sebenarnya pertanyaannya, kalau teman anak zaman sekarang kan anak zaman sekarang kayak aku anak zaman dulu aja kayak tertariknya tuh di startup gitu kan, kayak yang perusahaannya lagi ngehits gitu lah. Nah, kamu kan daftar di lembaga kementerian pemerintahan gitu. Apa yang bikin kamu pengen untuk di sana gitu sebenarnya? Sebenarnya mungkin ini ya, pemerintah tuh kayak menurut aku udah pasti gitu loh, dan kayak itu dari dulu tuh yang ngatur kita hidup gitu gak sih pemerintah. Jadi kayak mungkin kalau bisa lihat di baliknya sedikit tuh bakal lebih tahu gimana jalannya pemerintah gitu. Nah, mungkin pas aku magang itu tugasnya sebenarnya juga lebih banyak yang kayak administratif gitu loh, kayak mungkin merekap absen atau bikin analisis jabatan gitu-gitu. Nah, tapi banyak pegawai yang di pemerintah yang masih muda tuh mereka tuh maunya kita juga ngeluarin ide kita gitu loh. Jadi mereka sering banget ngajak diskusi, kayak tiba-tiba ngajak sambil banyak juga ya. Aku kira yang kalau misalnya di lembaga kementerian ya emang udah pakem ini kerjanya loh, tata gitu. Tapi enggak juga. Itu mungkin yang agak lebih senior ya. Cuma gitu. Yang lebih muda tuh pengen banget kayak kita bisa ngapain nih di sini, kalian bisa ngasih apa gitu. Kita inovasinya gitu ya. Setiap hari kayak diajak diskusi gitu. Kadang-kadang sambil ditraktir gitu-gitulah. Oke. Nah, terus kalau misalnya di lembaga kementerian sendiri itu ada nggak sih buat anak magang ada kerjaan yang di luar gitu? Maksudnya kayak semacam mungkin kerja dinas atau gimana gitu, tambahan buat anak magang gitu. Sebenarnya lebih bukan kerjaan tambahan sih, lebih ke mengalokasikan tenaga yang ada untuk kerjaan yang emang dibutuhkan banyak orang gitu. Kan aku sendiri posisinya tuh manajemen SDM dan organisasi, tapi waktu itu yang dibutuhin sama BPJPH adalah orang-orang yang bisa ngerjain proses registrasi dan sertifikasi, karena sekali masuk tuh mungkin bisa ribuan gitu berkasnya, dan itu harus kayak dilihatin satu-satu. Nah, kita total anak magang tuh sekitar ada 100 lebih dikit gitu. Terus semua kita kayak diajak keluar, ayo kita ngerjain ini 20.000 berkas bareng-bareng di
di hotel waktu itu gitu. Ih asik banget. Iya Berarti dong. nggak seformal dan sekaku itu ya. Aku kira kerja di lembaga pemerintahan kaku formal, ini kerja begini gitu. Justru di hotel. Mereka seneng banget gitu loh ada anak magang, jadi kayak kalian butuh apa di sini nanti disediain gitu, kayak wifi-nya lama nanti dibenerin gitu-gitu loh. Ih asik ya. Dan banyak anak mudanya juga di BPJPH itu sendiri. Lumayan banyak. Gitu. Sih. Nah menurutmu apa ya secara keseluruhan untuk benefitnya kamu, terutama di BPJPH itu sendiri ya, untuk dirimu sendiri gitu, apa sih benefit untuk mahasiswa kayak kamu, mahasiswa psikologi gitu? Yang jelas kita dapat ini sih, bisa mengaplikasikan ilmu yang kita punya sambil belajar ilmu baru yang kayak langsung tahu cara pengerjaannya gitu loh. Karena kan mungkin selama ini kalau kuliah kita dikasih tahu teori-teori atau cuma contoh-contoh. Nah pas magang tuh kayak aslinya tuh kayak gini, kita tuh perlu belajar ini karena ini tuh dibutuhin buat menyelesaikan tugas ini gitu. Terus apa ya? Aku senang banget aku dapat banyak temen dari berbagai daerah. Karena dari satu divisi aku nggak cuman dari Jakarta, nggak cuman dari Jawa gitu ya. Bener-bener kayak Kalimantan ada, Sumatera pun ada. Sulawesi juga ada. Timur ada gak di? Kayaknya ada deh. Tapi mereka tuh kayak tingkahnya tuh kan beda-beda gitu loh. Jadi kayak seru aja gitu loh, dan bisa karena mereka divisinya beda-beda, kita juga bisa belajar yang lain gitu loh. Kayak misal ya udah iseng aja nyamperin anak misal data analis gimana sih cara kerjain ini gitu. Kepo ya. Terus kayak misalnya anak konten gitu kayak bisa nggak gue masuk konten ini hari ini gitu loh. Seru ya ternyata ya, banyak experience-nya ya. Aku jadi kepo, pengen semester depan bisa nggak sih kalau misalnya daftar MSIB? Aku juga mau lagi semester depan karena boleh kita 2 kali kan jatahnya sampai semester 8 maksimal. Pengen dia aku semester 7 ya selesai KKN. Ayo barengan. Di mana, di lembaga kementerian lagi? Ayo. Tadi ceritanya soalnya enak banget di lembaga kementerian. Kerjanya juga fluid gitu, cair, nggak kaku. Kayak setiap Jumat tuh kadang-kadang suka ada olahraga bareng gitu loh. Oh iya? Aku suka banget. Sangat seru. Iya. Yaudah deh, nanti next kita magang. Iya. Kontak-kontakan gitu ya. Menjajah Jakarta Timur ya. Iya mah. Menjamit bersama. Ya kayak gitu deh. Makasih ya Il sharingnya. Kayaknya nanti aku langsung ajak teman-temanku juga buat magang di kementerian. Kita UGM kan Jakarta Timur. Ya gitu. Oke, ya. Salaman dulu deh. Makasih. Formal banget ya.